Jadi habis latihan, gue merasa agak pusing kepala. Karena hari ini ketika gue berangkat latihan, gue merasa seperti pecundang. Gue merasa seperti orang yang payah. Gue merasa seperti orang cowok beta. Kalian tahu cowok alpha? Gue merasa seperti cowok beta. Ketika gue berangkat, kepala gue menunduk kayak gini. Gue jalan dengan menunduk kayak gini. Terus gue berjalan dengan pikiran-pikiran negatif. Gue berjalan tahu bahwa gue berangkat datang telat. Gue telat dan latihan tinggal 1 jam. Gue berangkat habis dalam keadaan scrolling HP berjam-jam, IG YouTube Short, IG YouTube Short. Gue berjalan dengan pikiran-pikiran aku payah. Habislah saja hidupku, aku ingin berhenti hidup. Aku malu dengan teman-teman. Aku pikir ketika aku sampai, aku bakal menutup telinga, menutup mata secara istilah. Lalu aku jalanin saja latihan karena pasti semua orang bakal memberi tekanan kepada gue. Ternyata apa yang terjadi? Bedanya dengan hari Sabtu, gue merasa seperti raja dari dunia. Gue merasa gue berada di atas dunia. Gue merasa sedang di atas daun yang sedang naik daun. Gue sedang groovy. Gue berjalan sambil menari. Gue berangkat latihan sambil menari. Gue merasa pede. Gue merasa sebelum berangkat gue ketiduran dikit, tapi setelah itu gue berbicara dengan gue berbicara dengan toko warteg, penjaga warteg, gue berbicara dengan orang-orang gue bertemu di jalan. Gue merasa seperti Don Juan. Kau tahu, seperti seorang aku bisa berhubungan dengan siapa saja. Ketika gue sampai tempat latihan, gue cuman merasa tertekan dari pelatih, dari teman-teman, semua yang menekan gue. Gue stres. Kalian tahu stres karena tekanan? Gue pulang dari latihan, gue dalam keadaan terpuruk. Gue tidur dalam keadaan terpuruk. Gue bahkan gak tidur. Gue tidur habis subuh karena gue main HP. Ketika gue stres, gue main HP. Gue tipe orang seperti itu. Tapi hari ini, habis latihan, gue merasa senang. Semua orang begitu baik sama gue. Semua cewek-cewek pada ngegodain gue. Bukan godain sih istilahnya. Intinya mereka baik sama gue. Kenapa? Apakah karena effort gue selama ini kelihatan? Jadi inilah efek dari gue berusaha memperbaiki hidup gue selama ini. Enggak juga, enggak tahu. Kenapa kemarin enggak kelihatan? Apakah karena padahal gue sepanjang latihan gue muka gue itu muka pecundang, gue pakai jaket hoodie soalnya gue pengen menutupi muka gue. Padahal gue ketika berangkat gue ngeliat baju gue, makanya gue pakai hoodie soalnya baju gue ngerasa malu dengan baju gue karena baju gue belum punya baju yang bagus, maksudnya baju yang udah dicuci bersih. Gue pakai baju yang gue pakai kedua kali, bukan baju fresh, bukan baju yang harum, baju yang lekuk-lekukan, bukan baju setrika. Dia ngerasa kalau cewek-cewek ngeliat ini. Tapi gue ngerasa termanja-manja oleh para cewek-cewek. Apakah cowok yang sedang agak sedih, cowok yang sedang agak down itu
terlihat imut bagi cewek? Gue rasa enggak juga. Terus kenapa? Jadi intinya yang gue rasakan adalah nggak ada. Meskipun lu berbuat sesuatu, belum tentu sesuatu akan terjadi. Dunia tidak berputar ke kanan atau ke kiri. Dunia itu tidak tahu, saya tidak tahu. Bahkan nggak tahu dia berputar atau enggak. Intinya, tapi gue tahu ketika lu memperbaiki diri lu, kerandoman itu tingkatnya akan menaik. Jadi biasanya randomnya di sini, randomnya jadi di sini. Dan lama-lama naik. Tapi tetap nggak tahu, mungkin hari Selasa semua orang baik sama lu, semua orang seru. Ketika lu ngeliat cewek di jalan, dia langsung lu ngerasa kayak gitu, kayak semua cewek suka sama lu. Wah, pasti dia masih terpesona sama gue. Bisa saja hari Rabu lu ekspektasi seperti itu, lu ekspektasi akan seperti hari Selasa lagi, lu udah tidur awal, lu paginya gue jogging nih, gue olahraga nih, lalu lu pergi dari rumah, ternyata apa? Lu ngerasa apa sebaliknya dari hari Selasa? Semua orang seperti terlihat sinis sama lu, seperti terlihat dingin sama lu. Gue rasa emang lu teruskan saja ya. Terus ini nih, jangan terlalu bertumbuh sama tujuan. Nah, tujuan itu penting ya, tapi lu harus mencari tujuan yang lu nikmat sama prosesnya. Kayak gue pernah denger cerita ini, speedrunner, kalian tahu speedrunner game. Jadi mereka pemain game berusaha menamatkan game dalam waktu paling singkat di dunia gitu. Kalau mereka berhasil misal namatin game Mario dalam 5 menit 20 detik, dia dapat rekor dunia gitu. Itu adalah usaha untuk menuliskan nama mereka dalam sejarah manusia kan. Intinya kayak gitu. Tapi ketika lu ngeliat orang-orang kayak gitu, ketika mereka dapat rekor mereka, apakah mereka kayak wow, gitu? Apakah mereka gitu? Reaksi mereka adalah artinya adalah apa artinya? Artinya adalah seperti tugas kan, seperti tugas sekolah kan, seperti paksaan kan. Kayak lu nggak suka sama sama proses itu. Ketika proses itu selesai, lu lega, akhirnya gue nggak perlu melakukan itu lagi. Tapi ketika lu kayak gitu, kayak lu menikmati semua itu, yang gue rasa adalah gue harus mencari apa yang ketika gue dalam melakukan proses itu gue merasa kayak oh yeah, lagi terus gitu. Bukan yang kalian tahu, aku juga bingung apakah ini masalah mindset, apakah gue harus guru fisika guru fisika gue ngomong gini, ini guru fisika gue yang ngomong, gue dulu nggak suka sama guru lupa apa, guru MTK ya. Gue dulu nggak suka sama guru MTK kelas 2 gue. Cara ngajari dia itu jelek. Jadi pokoknya gue gak suka sama dia. Terus nilai gue anjlok. Jadi karena guru
guru fisika gue nggak suka sama guru MTK dia kayak nggak suka merhatiin pelajaran, terus intinya gitu dia jadi nggak suka sama pelajarannya. Terus yang dia ngomong ke gue adalah, lo harus belajar mencintai hal-hal yang nggak lo cintai gitu. Terus guru fisika gue, dia ke guru MTK gini, dia mikirnya, gue mencintai guru MTK gue. Jadi dia kayak gue cinta sama guru MTK dia, sama guru MTK gue. Terus dia kayak cuma ngeliat sisi baiknya gitu lah. Terus apapun cara dia ngajar yang jelek, dia perhatiin. Tugas-tugas dia yang caranya jelek juga gue cinta sama tugas ini. Wah, akhirnya tugas ini datang gitu. Nilainya bagus. Nilai guru fisika gue setelah melakukan cinta itu jadi bagus. Jadi apakah ini cuma masalah mindset? Apakah tugas-tugas yang hal-hal yang gue rasa seperti tugas itu, gue rasa seperti tugas karena gue kurang mindset cinta gitu, atau emang tugasnya sama sekali salah? Gue nggak tahu. Tapi gue lebih cenderung ke emang ganti aja tugasnya. Jangan lakukan itu kalau terasa seperti tugas. Kayak lu mental gimnastik itu cuman bisa sampai derajat tertentu aja. Mental gimnastik terus itu capek. Kadang lu mental gimnastik kayak gimana aja, tapi tetap di dalam hati itu gitu. Kalau lu mikir tentang suatu hari tetap kecuali mungkin gini, lu ngomong lu cinta Luna, gue cinta matematika. Terus ketika lu ngomong lu cinta, untuk sementara lu kan jadi kayak pura-pura cinta kan. Terus lu ngerjain, lu menemukan suatu topik yang lu suka. Terus dalam topik itu misal matematika bagian lu suka uniknya aljabar gitu, yang bisa masuk keluarin angka-angka gitu. Terus seru juga ya, nemuin jawaban seru juga ya. Akhirnya lu jadi cinta beneran, lu suka aspek itu secara tertentu itu sama aja kayak menemukan hal baru kan. Lu menemukan hal baru yang lu suka gitu, yang lu menemukan hal itu karena lu berpura-pura cinta. Karena gue juga merasakan hal itu kayaknya sama jurusan gue belakangan agak suka sama jurusan gue. Oke. Apa tadi topik videonya? Oh ya, jadi pokoknya terus lakukan sesuatu yang baik meskipun hasilnya apa gitu aneh, gue gak tau. Ya udah, gue lanjut aja. Oke, sedih waktunya sedih, frustasi semalaman, frustasi sampai besok, itu bagian dari bagian. Tapi lu jangan terlalu memikirkan kesalahan lu. Ya udah, lu jalan aja. Misal lu 2 hari 2 malam lu males-malesan gitu karena lu ada tragedi atau event tertentu yang bikin lu bad mood gitu. Ya udah, lu jangan kayak merasa bersalah gitu. Gue jangan merasa kayak bersalah gitu. Udah, pokoknya lupain. Biasanya yang harus gue lakukan adalah gue harus keluar dari kamar, keluar dari kosan, nyari kegiatan gitu. Soalnya kalau gue di kosan terus, gue bakal muter-muter terus dalam siklus depresional gitu. Seperti hari ini sebelum gue berangkat latihan, bisa aja gue bolos latihan tadi. Tapi gue kayak ditanyain sama manajer pelatihnya gitu, manajer UKM-nya gitu. Terus gue ngomong iya, gue dateng jam 4.
gue berangkatnya itu jam berapa, jam 7, tapi gue tetap berangkat soalnya gue kan ngomong gue bakal berangkat. Kalau gue nggak berangkat berarti kan gue bohong kan. Kalau misal gue nggak ditanyain, gue nggak ngomong gitu, gue nggak bakal berangkat. Gue bakal bolos. Kalau gue bolos, gue yakin gue bakal muter-muter terus di sini. Ini kamar kosan gue. Gue bakal muter-muter pikiran negatif. Emang nggak ada jalan keluarnya, nggak ada. Kayaknya susah. Lu harus melempar diri lu keluar, atau lu harus ditarik keluar. Kalau gue dalam kasus gue tadi, gue ada kegiatan latihan, jadi mau nggak mau, depresi nggak depresi, gue lagi suka sama suasana latihan atau enggak, gue tetap harus berangkat. Dan ketika gue berangkat, seru juga tadi seru. Ya, kalau hari Sabtu kemarin gue datang seneng, gue balik sedih. Bukan sedih, kayak rasa senang gue disedot keluar dari mulut gue. Kalau tadi tuh gue dalam suasana payah gitu, gue kayak diseneng-senengin sama orang. Ini kayak mood gue tuh kayak, kalian ngapain kayak gini sama gue? Padahal gue lagi payah-payahnya gini. Tapi gue bukan berarti gue nggak suka ya. Gue suka aja. tapi kayak kenapa kayak gini gitu. Terus gue juga ekstrapolasi. Intinya mungkin kerandoman ini juga ada di sisi hidup lain. Jadi udah, gue apapun yang pengen gue lakuin, belum tentu apa hasilnya bakal seperti yang gue pikirkan kan. Mungkin sama sekali beda. Jadi gue asal lakuin aja. Tadi gue ngajak cewek nonton lewat DM IG. Apa yang bakal jadi gue nggak tahu. Gue punya asumsi sih, tapi bisa saja asumsi gue itu sama sekali salah. Tapi juga ada tingkat tertentu kan, ketika lu saking jagonya dalam sesuatu, lu tahu apa yang bakal terjadi kan. Kayak seorang pemain tenis handal atau pemahat kayu, kalau kayu ini dipukul kayak gini pasti ya jadi gini. Jadi mungkin terus gimana? Ya udah, lu asal lakuin aja. Kecuali hal-hal yang lu tahu, ya udah lu tahu. Itu pun mungkin bagi orang-orang yang udah tahu tetap random. Kayak yang gue ngomong tadi kan, mungkin randomnya segini, ketika lo memperbaiki diri itu jadi segini. Tapi masih random. Oke.